Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembahasan kita. Eh, pernah kebayang nggak sih gimana ya rasanya hidup tanpa kemudahan komunikasi kayak sekarang ini? Ponsel itu udah kayak nempel terus ya kan? Bangun tidur nyarinya ponsel, kemana-mana dibawa. Udah jadi sumber informasi, alat bayar, wah macam-macam deh. Iya, bener banget. Luar biasa loh perkembangannya. Nah, hari ini kayaknya seru nih kalau kita coba telusuri jejaknya. Kita lihat gimana sih cara manusia dari dulu tukeran pesan jarak jauh, dari yang, ya pun, simple banget sampai aplikasi canggih di tangan Anda sekarang. Setuju, setuju. Mari kita mulai perjalanan ini. Kalau lihat catatan awal nih, sebelum era digital, wah, manusia udah kreatif banget ya. Ada sinyal asap kalau nyasar di hutan, nulis di daun lontar atau batu prasasti, terus ada lonceng, kentongan buat tanda. Bahkan merpati pos ya, itu kan klasik banget. Atau telepon kaleng sederhana anak-anak zaman dulu mungkin pernah main. Oh iya, telepon kaleng, benar-benar. Nah, tapi lompatan besarnya, itu pertengahan 1800-an ya, dengan telegraf. Tepat sekali. Telegraf itu bisa dibilang lompatan besar pertama lah. Alat ini ngirim sinyal listrik lewat kabel, terus diterjemahin jadi kode Morse. Tahu kan, titik sama garis itu? Kombinasi titik garis buat huruf, buat angka. Wah, kebayang nggak tuh? Pesan yang tadinya mungkin butuh, wah berminggu-minggu ya kalau lewat surat atau kapal gitu. Iya, lama banget. Sekarang bisa sampai dalam hitungan menit aja. Gila sih. Ini pasti ngubah banget komunikasi militer, bisnis sama media massa ya. Banget. Revolusioner pada masanya. Tapi ya, tentu ada keterbatasannya juga. Gimana tuh? Portable sama sekali. Belum lagi narik kabelnya itu kan butuh infrastruktur. Oke, masuk akal. Tapi ya tetap aja, ini cikal bakal pesan singkat modern ya berarti. Konsep kirim teks jarak jauh tuh dari sini mulainya. Betul. Nenek moyangnya pesan instan lah, bisa dibilang gitu. Nah, setelah era kabel, tantangan berikutnya pasti gimana caranya ngirim pesan tanpa kabel ya kan? Lewat udara gitu. Iya, itu langkah selanjutnya. Di era 1920-an sampai 40-an, muncul telegrafi nirkabel. Ini pakai gelombang radio. Penting banget buat militer sama pelaut waktu itu. Tapi masih pakai kode Morse juga sih. Masih Morse ya, tapi udah nggak perlu kabel fisik antar tempat gitu. Nah, itu dia. Ini langkah penting menuju komunikasi yang lebih portable. Terus, di tahun 1949, muncul ide alat kecil nih yang bisa nerima pesan pendek di badan kita. Pager. Ah, pager. Saya ingat banget nih era 90-an. Kayaknya keren banget gitu kalau punya pager. Awalnya kan cuma bunyi bip-bip doang ya. Iya, versi paling awal cuma gitu aja. Cuma ngasih tahu, ada yang nyariin, cepet telepon balik. Makanya berguna banget buat dokter, pemadam kebakaran, profesi yang butuh cepat gitu. Bener-bener, harus cari telepon umum atau wartel dulu ya buat nelpon baliknya. Hahaha ya, jadi ingat zaman itu ya. Nah, baru di era 80-an, 90-an, pager jadi makin canggih. Udah bisa nampilin nomor telepon yang manggil, bahkan ada yang bisa nampilin teks pendek. Wah, itu udah jadi simbol status banget deh waktu itu. Iya. Tapi komunikasinya masih satu arah kan berarti ya? Kita cuma bisa nerima, nggak bisa bales dari pager itu. Betul sekali, komunikasi satu arah. Kita terima pesan, tapi ya udah, nggak bisa interaksi balik lewat alat yang sama. Dinamikanya beda banget sama sekarang. Oke. Nah, sebelum ke SMS dan kawan-kawan, jangan lupain teleponnya sendiri dong. Kan setelah telegraf, ada Alexander Graham Bell tuh, tahun 1876. Oh iya, jelas. Telepon itu sendiri juga revolusi besar. Dari yang pakai operator di sentral, telepon putar yang bunyinya khas itu. Iya, yang muternya lama kalau nomornya banyak angka 9 atau nolnya. Betul. Sampai akhirnya muncul telepon seluler pertama dari Martin Cooper tahun 1973. Tapi ini juga lucu nih ceritanya. Gimana tuh? Beratnya itu 2 kilogram. Bayangin, nenteng bata kemana-mana. Terus nge-charge-nya 10 jam, cuma buat ngomong 30 menit. Ya ampun, 2 kilo. Susah dibayangin ya sekarang, ponsel tipis-tipis gini, baterai 30 menit pula. Bener-bener kontras sama sekarang kan? Nah, baru titik balik buat pesan teks di ponsel itu terjadi tahun 1992. Ada insinyur namanya Neil Papworth, dia ngirim pesan Merry Christmas dari komputer ke ponsel. Nah, itulah lahirnya SMS, Short Message Service. Wah, Merry Christmas, pesan pertama ya. Dan SMS ini kan booming banget ya. Padahal awalnya cuma kayak fitur bonus aja, terbatas 160 karakter pula.
Kenapa bisa sesukses itu ya kira-kira? Ada beberapa faktor sih menurut saya. Pertama, SMS itu numpang di infrastruktur sinyal GSM yang emang udah ada buat telepon. Jadi operator nggak perlu bangun jaringan baru lagi, relatif gampang implementasinya. Oh gitu, manfaatin yang udah ada ya? Iya. Terus awalnya operator juga kayaknya belum ngeh gitu. Gimana cara paling pas buat narik bayarannya. Jadi tarifnya kerasa murah buat pengguna. Ditambah lagi sifatnya kan cepet, personal tapi nggak seintrusif telepon. Kalau lagi rapat atau di kelas kan nggak enak angkat telepon. Tapi balas SMS bisa diem-diem. Benar juga ya, lebih sopan kadang-kadang. Nah, itu dia. Praktis lah. Semua orang jadi pakai. Dari cuma nanya lagi di mana, sampai buat voting acara TV, notifikasi bank, macem-macem deh. SMS jadi raja waktu itu. Tapi ya namanya manusia, pengen lebih ya. Teks doang nggak cukup. Muncul deh MMS buat kirim gambar atau suara. Tapi ini kayaknya nggak se-booming SMS ya. Iya, MMS itu masalahnya mahal. Terus sering gagal kirim juga, tergantung operator dan ponselnya. Agak ribet lah. Terus ada juga email mobile via BlackBerry. Ini populer banget di kalangan pebisnis. Oh iya, BlackBerry, BBM. Itu fenomenal juga ya. Tapi kan email agak formal ya. Dan BBM eksklusif buat pengguna BlackBerry. Nah, bener. Keterbatasan MMS yang mahal dan lambat, terus email yang agak kaku buat ngobrol santai, plus eksklusivitas BBM itu, ini semua kayak, ngebuka jalan gitu. Jadi semacam batu loncatan. Maksudnya gimana tuh? Orang jadi mikir, kenapa nggak gabungin aja semua? Kemudahan chat kayak BBM, bisa kirim macam-macam media kayak MMS, tapi gampang dan murah, terus bisa dipakai di semua jenis ponsel, nggak cuma satu merek aja. Ah, masuk akal. Jadi kebutuhan pasar udah ada, tinggal nunggu teknologinya siap ya. Seiring munculnya smartphone yang lebih canggih dan internet mobile yang lebih kenceng. Tepat, momennya pas. BlackBerry Messenger atau BBM itu kan muncul 2003 ya. Dia udah nawarin chat instan via koneksi data, ada notifikasi D, delivered, sama R, read yang legendaris itu. Iya, iya. Itu bikin orang jadi tahu pesannya udah nyampe apa belum, udah dibaca apa belum. Bikin penasaran kadang. Iya, tapi ya itu tadi, terbatas buat pengguna BlackBerry. Nah, terus datanglah WhatsApp di tahun 2009. Ini yang benar-benar ngubah peta permainan. Kenapa WhatsApp bisa sehebat itu dampaknya? Dia lintas platform. Bisa di iPhone, Android, BlackBerry waktu itu, Nokia Symbian, Windows Phone, hampir semua bisa pakai. Terus fiturnya lengkap banget buat ukuran waktu itu. Teks, kirim foto, video, pesan suara, bikin grup chat gede, bisa nelpon suara sama video juga akhirnya. Dan yang penting, gampang banget dipakainya ya, nggak ribet. Itu kunci, user-friendly banget. Plus, mereka kemudian ngenalin enkripsi end-to-end. Ini penting banget soal privacy. Maksudnya gimana tuh, enkripsi end-to-end? Artinya, secara teori, cuma pengirim dan penerima aja yang bisa baca isi pesannya. Pihak WhatsApp sendiri atau pihak ketiga lainnya nggak bisa ngintip. Ini ningkatin rasa aman pengguna, beda sama platform sebelumnya. Oke, paham. Jadi lebih privat ya. Setelah WhatsApp, kan makin banyak ya aplikasi serupa. Kayak Line dengan stikernya yang lucu-lucu itu. Betul, Line populer banget dengan stikernya yang ekspresif, terus ada Telegram yang fokus banget ke fitur keamanan tambahan sama kapasitas grup yang super besar. Pesaing bermunculan, masing-masing bawa keunikannya sendiri. Gila ya kalau dipikir-pikir. Dari cuma titik sama garis di telegraf, sekarang kita bisa kirim pesan multimedia, video call, macem-macem, terenkripsi pula, cuma dari alat di saku kita. Perjalanan yang, wah, cepat banget rasanya. Lebih efisien, lebih kaya fitur. Mungkin ini ada hubungannya sama kutipan bijak yang pernah saya dengar. Bunyinya kira-kira, gunakanlah alat komunikasi sebaik mungkin. Jadilah orang yang cendekiawan. Artinya, ya manfaatkan kemudahan ini buat hal-hal positif. Nambah ilmu, bukan sebaliknya. Bagus sekali kutipannya. Pesan yang penting banget di zaman sekarang ini. Diskusi yang menarik banget ini, menjawab banyak pertanyaan soal gimana kita bisa sampai di titik ini. Sama-sama. Teknologi kan nggak berhenti ya, terus bergerak maju. Ini justru bikin mikir lagi nih. Mikir apa tuh? Pertanyaan buat Anda renungkan juga nih para pendengar. Kira-kira nih ya, dengan adanya AI yang makin canggih, virtual reality, augmented reality, teknologi-teknologi baru lainnya, menurut Anda komunikasi kita 10-20 tahun lagi bakal kayak gimana ya bentuknya? Apa yang bakal gantiin smartphone sebagai pusat komunikasi kita nanti?
Atau mungkin bentuknya malah beda sama sekali? Wah, pertanyaan bagus banget itu buat jadi bahan pemikiran kita semua. Bener-bener bikin penasaran ya masa depan komunikasi ini. Baiklah, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, tunggu pembahasan kita selanjutnya.